Jadi sebenarnya stem cell ini di dunia ortopedi ini banyak yang bisa kita lakukan. Mulai dari tulangnya, mulai dari sendinya, tulang rawannya, mulai dari sel sarafnya, mulai jadi dia punya ligamen, dia punya tendon. Itu semua bisa kita gunakan terapi menggunakan stem cell. Ya, di ortopedi. Nah, pada kebetulan karena saya subspesialisnya adalah hand, upper limb, and micro, jadi saya menggunakan stem cell ini pada kasus-kasus yang upper limb, ya. Nah, walaupun dalam praktek sehari-hari saya juga menggunakan stem cell ini pada kasus-kasus osteoartritis atau pengapuran sendi pada sendi lutut. Sendi lutut. Ya, itu juga saya pakai dalam praktek saya sehari-hari di tempat praktek di poliklinik. Nah, sekarang ini stem cell bukan cuma soal regeneratif medicine, tapi stem cell di bidang ortopedi kita sudah mengembangkan sampai ke regeneratif surgery. Apa tuh maksudnya? Artinya kita melakukan surgery pada jaringan yang rusak, operasi, kemudian kita berikan dia stem cell. Stem cell nyatu lagi. Betul, dengan harapkan terjadi regenerasi jaringan gitu. Oke. Kita buka, kita melihat yang mana rusaknya, kita perbaiki, kita stabilkan kondisinya, tulang yang kita kendalikan, kemudian kita berikan regeneratif medicine. Kita harapkan yang awalnya tulangnya itu mungkin tidak nyambung, kita buat tulangnya jadi nyambung dengan waktu yang lebih cepat dengan menggunakan stem cell. Kalau pada tulang rawan kita berikan, ya tentunya kita harapkan tulang rawannya yang rusak tumbuh kembali. Welcome to Healthy Talkie Podcast. Nah, hari ini kita ketemu Dr. Jeki, ahli ortopedi, dan kita masih berada di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital di Karangtengah. Dr. Jeki ini spesialis di ortopedi di bidangnya apa ya, Pak? Ya, saya dokter spesialis ortopedi, subspesialis hand, upper limb, and microsurgery, dan kebetulan juga dipercayakan berkecimpung di regeneratif medicine, Pak Ismet. Di bidang stem cell ya? Betul, stem cell dan turunannya. Dr. Jeki, kalau saya boleh tahu nih, stem cell itu apa ya, Dok? Ya, stem cell itu sebelum saya jelaskan apa itu stem cell, mungkin saya perlu jelaskan sedikit, Pak Ismet. Bahwa tubuh manusia itu tersusun lebih dari 100 triliun sejenis sel. 100 triliun sel. Ya, lebih dari 100 triliun sel dalam tubuh manusia. Jadi luar biasa, sangat amazing Tuhan ciptakan manusia itu dengan jumlah sel lebih dari 100 triliun. Jadi bisa bayangkan kalau kita rupiahkan, hargai Rp1, satu sel, berarti tubuh kita itu harganya lebih dari 100 triliun. Luar biasa gitu. Nah, tetapi dari 100 triliun sel tubuh kita, ada 200 jenis sel dengan fungsi yang berbeda-beda. Oke. Nah, dari 200 jenis sel yang fungsi berbeda, ada sebagai sel otot, ada sebagai sel jantung, ada sebagai sel tulang, ada sebagai sel saraf, dan lain sebagainya. Ada 200 ya? Iya, 200 jenis sel. Nah, setelah kita mengetahui sel itu, apakah stem cell itu? Apakah sama dengan jenis stem cell yang 200 dalam tubuh manusia? Jadi, yang dikatakan stem cell itu, dia harus memiliki berapa syarat, Pak Ismet? Jadi nggak sama dengan jenis-jenis sel yang lain gitu. Nah, syaratnya suatu sel dikatakan stem cell, kalau pertama dia merupakan sel yang belum berdiferensiasi. Artinya sel murni, betul-betul sel yang belum bisa berdiferensiasi menjadi sel jantung, menjadi belum. Dan dia jadi sel yang mula-mula. Itu syarat pertama, belum berdiferensiasi. Nah, yang syarat yang kedua, sel ini mampu untuk menggandakan dirinya atau berdiferensiasi atau renewal cell gitu. Oke? Yang ketiga syaratnya, sel ini mampu berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Jadi dari satu sel, dia bisa merubah dirinya menjadi sel otot, sel ini bisa merubah diri sel saraf, sel ini bisa menjadi sel tulang. Itu kemampuan sel itu memiliki seperti itu, baru dikatakan sel itu adalah stem cell. Itu uniknya. Nggak sama dengan sel-sel yang sudah saya sebutkan tadi, 200 jenis sel itu sudah itu adalah sel yang matang, sel yang matur. Sudah membelah dirinya menjadi sel otot, ya sel otot seterusnya sampai manusia itu meninggal. Sel tulang ya sanji sel tulang seterusnya. Mulai dari sejak anak-anak sampai dewasa sel tulang terus. Stem cell ini beda. Dia harus memiliki 3 syarat itu.
baru dikatakan sel ini adalah stem cell. Stem cell. Betul. Dokter kan pernah merawat pasien ya, Betul. yang karena spesialisnya hand ya. Betul. Itu ceritanya gimana tuh dengan penggunaan stem cell tadi itu gimana? Iya. Jadi sebenarnya stem cell ini di dunia ortopedi ini banyak yang bisa kita lakukan. Yeah. Mulai dari tulangnya, mulai dari sendinya, tulang rawannya, mulai dari sel sarafnya, mulai jadi dia punya ligamen, dia punya tendon. Itu semua bisa kita gunakan terapi menggunakan stem cell. Ya, di ortopedi. Nah, pada kebetulan karena saya subspesialisnya adalah hand, upper limb, and micro, jadi saya menggunakan stem cell ini pada kasus-kasus yang upper limb, ya. Nah, walaupun dalam praktek sehari-hari saya juga menggunakan stem cell ini pada kasus-kasus osteoartritis atau pengapuran sendi pada sendi lutut. Sendi lutut. Ya, itu juga saya pakai dalam praktek saya sehari-hari di tempat praktek di poliklinik. Nah, sekarang ini stem cell bukan cuma soal regeneratif medicine, tapi stem cell di bidang ortopedi kita sudah mengembangkan sampai ke regeneratif surgery. Apa tuh maksudnya? Artinya kita melakukan surgery pada jaringan yang rusak, operasi, kemudian kita berikan dia stem cell. Stem cell nyatu lagi. Betul, dengan harapkan terjadi regenerasi jaringan gitu. Iya. Oke. Kita buka, kita melihat yang mana rusaknya, kita perbaiki, kita stabilkan kondisinya, tulang yang kita kendalikan, kemudian kita berikan regeneratif medicine. Kita harapkan yang awalnya tulangnya itu mungkin tidak nyambung, kita buat tulangnya jadi nyambung dengan waktu yang lebih cepat dengan menggunakan stem cell. Kalau pada tulang rawan kita berikan, ya tentunya kita harapkan tulang rawannya yang rusak tumbuh kembali. Iya. Nah, mungkin Pak Ismet saya perlu jelaskan sedikit. Ada perbedaan antara repair dengan regenerasi. Dua hal yang berbeda. Dulu kita hanya melakukan tindakan repair. Yang rusak kita perbaiki, repair. Oke. Ligamen yang robek kita repair, kita sambung. Otot yang robek kita sambung. Itu namanya repair. Kalau regenerasi kita harapkan tulang yang tidak nyambung atau patah itu bisa tumbuh kembali dan menyerupai dengan struktur sel yang sama persis dan fungsi yang sama persis. Kalau di dalam repair, kita hanya bisa mempertahankan integritasnya, bentuknya. Tetapi kita tidak bisa mempertahankan fungsinya mencapai 100% sama seperti sebelumnya. Itu repair. Karena pasti akan ada penggangguan fungsi, penurunan dari jenis-jenis selnya itu berbeda. Biasanya kalau suatu terjadi trauma akan digantikan oleh jaringan fibros, entahkah dia fibrocartilage atau dia fibro dicampur dengan tulang atau dicampur dengan fibro dicampur dengan sel otot gitu. Itu namanya repair. Tapi kalau dalam regenerasi kita harapkan terjadi perbaikan menjadi sel yang sama persis seperti sel sebelumnya. Kalau dia otot, kita berikan dengan stem cell, digantikan dengan jenis sel otot yang sama persisnya. No fibrous tissue, tidak ada pembentukan fibrous tissue di situ. Saya kan pernah dengar ya dok ya, maaf dipotong sedikit. Saya dengar gini, kalau kita mengalami luka, nanti luka itu yang menyembuhkan sendiri. Itu pengertiannya gimana ya dok? Sebenarnya itu kan repair gitu? Iya. Sebenarnya tubuh kita itu mampu untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri. Oke. Namanya self healing gitu. Self healing ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang dalam tubuh kita manusia itu punya stem cell. Tubuh kita sebenarnya punya stem cell. Tetapi memang kenapa kita perlu tambahan stem cell dari luar? Karena semakin kita bertambah usia, stem cell kita akan menurun. Kualitasnya juga akan berkurang. Kenapa kita butuh tambahan stem cell dari luar gitu. Nah, kenapa kalau tadi pertanyaan Pak Ismet, kenapa ada orang luka bisa sembuh? Iya, karena itu dia punya stem cell dalam tubuhnya. Dalam tubuh sendiri. Dia bisa tumbuh. Tetapi kadang-kadang kalau stem cell-nya itu baik, dia bisa menjadi penyembuhan secara primer. Kalau tidak, kebanyakan yang terjadi adalah penyembuhan secara sekunder, di mana digantikan oleh sel yang sama dan digantikan oleh fibros. Tapi kalau dia penyembuhan secara primer, semuanya digantikan oleh sel yang sama persis seperti sel sebelum trauma itu terjadi. Itu perbedaannya, Pak Ismet. Ini katanya stem cell ini apakah sudah
resmi dari pemerintah Ya. diizinkan. Di bidang ortopedi, stem cell ini sudah diakui secara resmi, sudah dilegalkan sebagai standar terapi dengan dikeluarkannya KMK, Keputusan Menteri Kesehatan 1359/2024. Baru aja Pak Ismet, 2024, Oktober 2024. KMK 1359. Di mana dalam KMK 1359/2024 itu dituliskan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan terapi sel punca atau pedoman penyelenggaraan pelayanan stem cell di bidang ortopedi. Di mana dalam KMK 1359 itu ada 15 jenis penyakit di bidang ortopedi yang bisa sudah diterapi dengan menggunakan stem cell. Di mana itu mengartikan bahwa penggunaan stem cell bukan lagi suatu clinical trial, tapi sudah menjadi standar terapi. Sama dengan jenis obat-obat yang kita minum. Kita minum paracetamol, kita menggunakan stem cell, sama. Itu adalah standar terapi dengan dikeluarkannya KMK 1359/2024. Jadi udah resmi lah ya. Yes. Nah ini kita lanjut tuh, gunanya stem cell untuk tulang sama sendi itu apa ya dok ya? Ya tadi seperti saya sebutkan Pak Ismet, dia tujuannya untuk mempercepat healing itu terjadi. Dan kita harapkan bukan cuma repair yang terjadi, tapi regenerasi. Dia menggantikan dengan jenis sel yang sama persis mendekati seperti sel yang awalnya. Kegunaan lain dari stem cell itu apa ya dok ya? Sebenarnya stem cell itu mempunyai beberapa fungsi. Memang sebagian besar atau peranan terbesar adalah untuk meregenerasi sel. Tetapi dari beberapa jurnal penelitian yang sudah dilakukan, ternyata stem cell dan turunannya itu, dia termasuk sekretom, eksosom, dan lain sebagainya, ada mikrovesikel, itu bisa berfungsi sebagai anti-inflamasi. Anti-inflamasi maksudnya sakit anti-peradangan. Peradangan. Ya, kan sebagian besar dalam penyakit manusia itu rata-rata disebabkan sebagian besar diawali dengan inflamasi peradangan. Nah, dengan stem cell ini bisa berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti-radang gitu. Anti-radang. Nah, selain dia berfungsi sebagai anti-inflamasi, dia juga bisa berfungsi sebagai anti-adesi atau anti-perlengketan, anti-fibrotik. Malah dibilang bisa mencegah terjadinya pembentukan fibrotik. Apa tuh maksudnya, dok? Seringkali kan suatu sel begitu kita sudah lakukan tindakan, perbaikan, seringkali dia terjadi perlengketan. Akhirnya terjadi nyeri karena dia punya struktur tidak bergerak seperti mana mestinya karena lengket. Iya, karena lengket. Betul. Selain itu juga dikatakan juga dia berfungsi sebagai memperkuat sistem imun. Sistem imun. Iya. Banyak fungsinya dari stem cell ini. Dengar-dengar Dr. Jackie ini sudah mendapat sertifikasi terapi stem cell ini, Pak. Benar nggak, Pak? Iya, kita mengikuti beberapa workshop yang diadakan oleh Collegium Paboy. Workshop yang sifatnya basic maupun advance, dan ada satu lagi workshop yang sifatnya master, itu yang belum saya ikuti, tapi basic dengan advance sudah saya ikuti, dan beberapa seminar yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan dan juga diadakan oleh BRIN, sama sertifikat yang diadakan oleh Reja Selindo, yaitu perhimpunan dokter-dokter yang berkecimpung di regeneratif medicine. Ya, kurang lebih ada 9 atau 10 sertifikat yang sudah saya dapatkan, Pak Ismet. Ya, sudah makin lama makin dalam. Berkembang terus ya, Pak? Dunia stem cell ini makin berkembang. Mungkin awalnya hanya di bidang ortopedi yang dikeluarkan oleh KMK, tetapi saya dengar-dengar di bidang bedah plastik, di bidang bedah saraf, kecantikan, kosmetik, bedah kulit, dokter spesialis kulit kelamin itu juga sudah dikeluarkan, akan dikeluarkan ke KMK dari Kementerian Kesehatan. Artinya kalau itu sudah dikeluarkan, di bidang-bidang lain pun sudah diakui sebagai standar. Untuk saat ini kan yang sudah dikeluarkan ortopedi, jadinya artinya di ortopedi yang sudah dikatakan stem cell sebagai standar terapi. Ada nggak contoh kasus yang dokter sebagai dokter ortopedi ya yang berhasil dengan penggunaan stem cell ini? Iya, ada beberapa kasus yang sudah saya lakukan, tetapi yang cukup menurut saya cukup excellent itu adalah penggunaan stem cell untuk kasus kerusakan pada tulang rawan sendi pergelangan tangan dengan adanya cedera atau robekan pada ligamen di pergelangan tangan. Nah, itu setelah kita berikan sekretom dan stem cell, setelah kita lakukan pemeriksaan MRI 6 bulan dan MRI 1 tahun, dan ternyata hasilnya cukup excellent menurut saya. Karena di situ ligamen yang rusak bisa tumbuh lagi, bisa nyambung lagi, kemudian dia punya cartilage atau tulang rawan di daerah pergelangan tangan itu bisa tumbuh lagi.
Itu ada gambarannya, MRI-nya jelas terlihat di situ. Bagaimana dengan pengapuran sendi nih, Dok? Pengapuran sendi paling banyak tuh orang mengeluhkan pengapuran sendi lutut, osteoartritis, atau orang bilang pengapuran sendi dengkul lutut ya. Nah, itu juga sudah banyak yang kita berikan terapi seperti itu, baik dengan stem cell sendiri atau turunannya menggunakan sekretom. Dan keduanya memberikan hasil yang menurut saya sangat menjanjikan, cukup baik. Pasien-pasien itu mengeluhkan nyerinya berkurang, bisa beraktivitas yang awalnya jadi terhambat, terganggu. Setelah melakukan terapi stem cell bisa mahal nggak sih, Dok, itu, Dok? Kalau untuk saat ini harga stem cell masih cukup mahal menurut saya. Iya. Sama lah kalau menurut saya Pak Ismet dulu, Pak Ismet mungkin ingat nggak gimana HP itu menjadi barang yang mahal, eksklusif ya. Tapi sekarang kan sudah canggih, murah. Ya, lebih murah gitu. Menurut saya juga gitu. Stem cell ini suatu saat akan menjadi suatu jenis standar terapi yang sudah diakui secara general. Kemudian harganya juga akan menjadi semakin murah dan terjangkau untuk semua orang. Kan gini, saya kurang paham ya. Kan katanya kita gini nih, kenapa semakin tua semakin sakit? Karena minyaknya itu berkurang, maka kita suka disuntik tuh. Saya nggak ngerti juga disuntik ya kan. Dengan stem cell ini artinya apa? Jadi minyaknya muncul lagi atau karena apa ya, Dok? Ini perlu saya sedikit luruskan Pak Ismet. Osteoartritis, pengapuran sendi pada lutut, itu banyak faktor yang bisa menyebabkan nyeri. Tetapi utamanya osteoartritis itu nyeri itu muncul oleh karena kerusakan pada tulang rawan sendi lutut. Itu. Jadi tulang rawan sendi lutut mengalami kerusakan atau mengalami defek, akhirnya yang bergesekan tulang dengan tulang itu menimbulkan nyeri. Kan harusnya tulang rawan dengan tulang rawan yang bergesekan itu tidak nyeri. Tapi karena tulang rawannya rusak, akhirnya yang bergesekan adalah tulang. Karena tulang rawan sudah tidak ada lagi yang melapisi. Itu menimbulkan nyeri. Nah, kenapa orang kita beri terapi dengan penyuntikan oli atau cairan sendi lutut itu? Sebenarnya tujuannya untuk melapisi, melubrikasi sehingga tulang gesekan gesekan tulang itu menjadi semakin kecil, friksinya semakin kecil, nyerinya berkurang. Itu tujuannya. Tetapi beda dengan stem cell. Stem cell kita suntikan tujuannya tulang rawan yang rusak itu stem cell-nya masuk, dia homing di situ, diam di situ, dia berdiferensiasi, merubah dirinya menjadi tulang rawan yang mendekati sama persis seperti itu. Itu kita harapkan. Tetapi ada satu hal yang perlu saya tekankan Pak Ismet, bahwa penggunaan stem cell ini hanya bisa kita berikan secara sendiri untuk kasus-kasus osteoartritis atau pengapuran sendi untuk kasus grade yang ringan dan yang sedang. Kalau kita kategorikan grade-nya kan ada dari 0 sampai 4. Itu mungkin ada grade 0, grade 1, 2, dan 3. Kalau sudah grade 4, biasanya penggunaan stem cell tidak bisa hanya dengan sendiri. Yang kita lakukan harus dengan surgery. Kenapa saya bilang sekarang kita ortopedi mulai mengembangkan regenerative surgery. Jadi selain kita operasi, karena kalau pasien-pasien grade 4 itu kaki sudah berubah bentuk, kaki O, kaki X. Gimana caranya kita suntik stem cell kaki O jadi kaki lurus? Nggak mungkin. Kita mesti meluruskan dulu kakinya, kemudian tulang rawan yang rusak kita berikan stem cell. Supaya kakinya sudah lurus, tulang rawannya tumbuh, dia bisa mempertahankan tuh jangka panjang menggunakan kakinya. Tapi kalau sudah grade 4, kakinya sudah bentuk O, apakah bisa menggunakan stem cell? Tentu tidak. Jadi kita kembangkan adalah regenerative surgery. Kita kita perbaiki dulu bentuk tulangnya, baru kita kasih stem cell. Kecuali tadi saya bilang, tahap 0, grade 1, grade 2, ya kita berikan stem cell tanpa perlu surgery. Itu masih bisa. Karena dia tidak berubah bentuk, hanya tulang rawannya saja yang mengalami erosi, mengalami kerusakan, yang kita berikan stem cell. Yang dimaksud grade 1, grade 2 itu rasa sakit, itu ya maksud kita langsung cek ya atau gimana ya? Jadi sebenarnya ronsen ya, betul. Untuk menentukan grade 0, 1, 2, 3, dan 4, ada 2 indikator. Pertama adalah klinis dari keluhan pasien, dan pemeriksaan fisik nanti kita periksa apakah dia stabil atau tidak. Tetapi yang paling utama adalah pemeriksaan ronsen, karena penentuan klasifikasi atau gradingnya itu berdasarkan dari ronsen. Ya, kita bisa lihat apakah celah sendinya masih melebar atau sudah sempit, pembentukan osteofit tulang-tulang yang baru itu sudah banyak atau tidak, gitu. Sudah ada perubahan bentuk atau tidak, apa sudah ada subchondral kyst atau tidak, dan lain sebagainya. Ini kan kita bicara tentang penggunaan stem cell ya, atau ada teknik lain operasi itu tidak menggunakan stem cell, Dok?
Oh, dulu-dulu kan memang kita menggunakan hanya operasi saja untuk itu. Kadang-kadang kita mengoperasi, kita mengganti sendinya, kita melakukan microfracture atau kita melakukan penambahan bone graft ya untuk memperbaiki bentuk tulangnya atau memperbaiki cartilage. Nah, sekarang dengan adanya stem cell tentunya kita harapkan proses penyembuhan tulang itu atau proses penyembuhan cartilage itu menjadi semakin lebih baik dan semakin cepat. Yang tadi saya bilang, yang kita harapkan bukan terbentuknya fibrocartilage, adanya pembentukan tulang rawan disertai dengan jaringan fibros, tetapi yang kita harapkan adalah kembali sel tulang rawan yang sama persis seperti semula. Yang kita harapkan adalah hyalin cartilage. Yang terbaru, teknik yang terbaru apa ya? Katanya bisa operasi nggak tidur. Sekarang kita sudah mulai mengembangkan juga teknik operasi namanya Wallon. Iya, Wallon itu singkatan kepanjangan dari Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Jadi pasien itu kita operasi dalam sadar, kita bisa nilai fungsi gerakannya dan kita tidak perlu menggunakan tourniquet. Karena beberapa kasus kalau kita mau mengurangi perdarahan kita gunakan tourniquet. Tetapi dengan kita menggunakan Wallon, kita bisa mengurangi perdarahan karena kita menggunakan beberapa chemical agent yang kita suntikan selain obat bius lokal, tapi kita menyuntikkan beberapa chemical agent untuk mengurangi perdarahan intraoperasi. Pasien kita tanya, "Bagaimana, Pak?" "Baik, Dok." "Coba gerakan tangannya, Pak, luruskan." Diluruskan tangannya, "Pak, coba digenggam." Dia genggam. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan pasiennya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menilai fungsi. Kan tujuan kita operasi sebenarnya kita ingin mengembalikan fungsi tangannya. Kembali sekarang. Ya, kalau kita dengan posisi sadar memudahkan kita. Mungkin pada saat kita suruh dia menggenggam, kok tangannya belum menggenggam dengan sempurna. Berarti kita perlu lakukan operasi berikutnya lagi. Ada beberapa. Jadi kita lakukan operasi itu bisa step by step, nggak perlu langsung semuanya sampai selesai. Kita lakukan step by step. Kalau udah sempurna ya sudah nggak perlu. Nggak perlu. Ya, bagus ya gitu ya. Betul. Dr. Jackie, di akhir episode tentang ortopedi dengan teknologi stem cell, ada hal-hal yang ingin dokter mau sampaikan ke pemirsa YouTube ini, Dok? Jadi sekarang stem cell sudah bisa kita gunakan untuk beberapa jenis penyakit di dunia bidang ortopedi ya, sesuai KMK 1359. Jadi suatu standar yang cukup menjanjikan dan bahkan menurut saya sangat menjanjikan untuk kasus-kasus osteoartritis, pengapuran tulang, cedera pada saraf, cedera pada otot, cedera pada ligamen, kemudian cedera pada tulang belakang, itu juga sudah bisa dilakukan dengan terapi stem cell. Nah, buat sobat-sobat yang mungkin mengalami permasalahan di bidang ortopedi dan ingin menggunakan terapi stem cell, silahkan boleh datang dan kita boleh terapi dengan menggunakan stem cell. Atau buat teman-teman yang ingin melakukan tindakan atau ada cedera di daerah ekstremitas dan ingin dilakukan operasi dengan menggunakan teknik Wallon, juga bisa kita lakukan di Rumah Sakit Mandaya. Terima kasih, Dok, untuk waktunya di tengah kesibukan dokter. Jackie, kakaknya Jackie Chan. Ya. Oke, Pak, thank you, Pak. Terima kasih Pak Ismet, sama-sama Pak Ismet.